warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa ahyabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang mulia, yang semoga tambah cinta dan ridho pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih, melewati perjalanan pagi, siang sampai sore. Walaupun di tengah kesibukan kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan nafas, umur panjang, kesempatan bertaubat, memperbaiki diri. Semoga ini menjadi satu proses perjalanan Ramadan yang terbaik bagi kita. Berharap seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, uswah qudwah tauladan bagi kita semua. Hadirin yang mulia, mengapa kita ingin melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini sampai tingkatan yang terbaik? Tidak hanya puasa awal, tidak hanya puasa khawas yang spesial, tetapi kita ingin yang terbaik, khawasil khawas. Suatu ketika Hasan Al-Basri memberikan ibrah kepada kita semua sedang berada di sekitar masjid di pinggir pantai, lalu selesai beribadah. Syekh Hasan Al-Basri keluar, lalu didapatinya di pinggir pantai itu seorang pemuda dan seorang perempuan sedang duduk berduaan. Di depannya ada minuman keras. Lalu dalam hati terbersih, tidak terucapkan, hanya dalam hati terbersih bahwa astagfirullahaladzim, ini pemuda kasihan, peminum ini pemuda kasihan, berkhalwat dengan lain jenis, berduaan. Tentu ini menjadi orang yang celaka, dan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Dalam sekejap diingatkan pada satu peristiwa di pinggir pantai, ternyata ada perahu yang oleh kena ombak, lalu pada berjatuhnya penumpangnya. Justru yang bangkit menolong adalah si pemuda yang tadi disangka oleh Imam Hasan Al-Basri apa? Lalu ditolong 1, 2, 3, 4, 5, 6 diselamatkan. Lalu tersampaikan kalimat dari sang pemuda itu kepada Hasan Al-Basri, ya Imam, kau katakan bahwa aku buruk, kau katakan bahwa aku berkhalwat, kau katakan bahwa aku lebih buruk dari saudara Imam, maka aku sudah menolong 6 penumpang yang jatuh ke dalam laut, maka tinggal 1 lagi, silakan tolong oleh Imam untuk diselamatkan dalam perahu sehingga tidak tenggelam. Memahami, terbersih hati, ketahui dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar sang imam. Ternyata apa yang disangkakannya itu, ketika disampaikan, ketahuilah bahwa imam, perempuan yang ada di samping saya tadi sesungguhnya itu adalah ibuku. Minuman yang ada di depan tadi betul luarnya adalah minuman keras, tapi dalamnya itu adalah minuman air biasa. Jadi keliru prasangka tuan imam menyangka bahwa saya adalah seperti yang tadi disampaikan, terbersih dalam hati. Maka di situ beristighfar, sang imam merasa bersalah. Betapa ternyata ibadah yang paling harus dikuasai juga adalah menjaga hati dari bersihkan suudzon, berprasangka buruk. Maka puasa yang paling tinggi
Khawasil adalah puasa bagaimana mengendalikan tidak hanya menahan hawa nafsu, lapar, haus dan jima, juga menahan dari seluruh panca indera, tapi ending yang diharapkan adalah memiliki kebernihan, kejernihan hati, walaupun saling hati yang bersih, hati yang tadi tidak terbersih suudzon. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, itsmun. Dan ini adalah level puasa. Bagaimana kita mampu tidak hanya tadi puasa dari perut ke bawah, puasa dari panca indera, tetapi ini yang perlu kita berjuang keras tentu nanti adalah seperti ibrah dari Imam Hasan Al-Basri, bagaimana mengendalikan hati juga tidak boleh ada sultan. Zahirnya kelihatan ya seperti salah, seperti buruk, seperti hina, tapi boleh jadi dia adalah orang yang sabar. Tidak tahu kita, dia tidak tahu sesungguhnya orang yang ikhlas selalu beramal, kita tidak ngerti. Dia sesungguhnya disangka oleh kita A, B, C, padahal dia adalah orang yang sungguh-sungguh ketika dia melaksanakan ibadah. Kita tidak tahu. Maka tadi kata Al-Quran dalam surah Al-Mulk diingatkan, istanibu katsiran minadh-dhanni, jauhil prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa di hadapan Allah. Maka menangis kepada Allah Imam Hasan Basri, wahai pemuda, engkau telah menyelamatkan 6 penumpang, maka selamatkan aku satu nanti dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan ampunan, mohonkan ampunan. Tidak ada peluang, ulangi, kemungkinan peluang itu juga besar bagi kita untuk didapatkan bulan Ramadan. Peluang apa? Peluang ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam keterangan yang lain yang mengingatkan kepada kita bahwa maksud Ramadan iman dan ihsan, peluang besar bagi kita ketika ada puasa yang dilakukan karena iman dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga puncak kualitas puasa yang terbaik, lalu boleh jadi kemungkinan besar izin Allah, maka hadiah ampunan itu akan menjadi milik kita, akan menjadi milik bagian kita. Maka tidak ada telat, mari sama-sama kita di pertengahan Ramadan ini terus meningkatkan, masih semangat walaupun semakin maju sofnya semakin kosong. Ibu-ibu tinggal berapa minggu? Ya, inilah finalis yang semoga Allah tolong kita semua, zahirnya, batinnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ufir lahum ma taqaddama min dhanbi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La